Selamat pagi, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang selalu bersama dengan kita, sehingga hari ini kita boleh kembali menikmati persekutuan kita dengan Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabdanya. Jumat 23 Juli 2021 kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Luar biasa penyertaan-Mu yang selalu bersama dengan kami. Dengan penuh syukur kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya tuntunan Roh Kudus Tuhan akan menolong kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5-17. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Gembala yang menasihati. Nasihat adalah hal yang dibutuhkan dalam suatu komunitas, baik itu keluarga, jemaat, organisasi, pun dalam masyarakat. Tentu dengan harapan besar setiap orang yang menerima nasihat menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Sebagai seorang rasul, tentu tidak lepas dalam tanggung jawab pengembalaan terhadap jemaat-jemaat. Paulus merasa penting untuk selalu memberi nasihat pada jemaat seperti jemaat di Kolose. Maksud dari setiap nasihat yang disampaikan Paulus melalui suratnya ialah supaya jemaat hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dengan segala kesadaran bersedia meninggalkan hidup lama yang penuh dosa dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam perkataan dan cara hidup menjadi sebuah penegasan bahwa jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus.
Paulus juga berharap bahwa pada akhirnya dengan segala hikmat dari Allah, jemaat dapat saling mengingatkan dan menasihati sehingga dapat senantiasa hidup dalam damai, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dilimpahi ungkapan syukur, dan hidup yang dijalani dan dikerjakan dalam ketaatan kepada Kristus. Perenungan bagi kita adalah, apakah kita sudah melakukan tugas pengembalaan di dalam keluarga, jemaat di mana kita berada? Memang tidaklah mudah untuk selalu menasihati orang-orang di sekitar kita agar menjadi baik, tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk terus hidup dalam ketekunan, untuk setia menasihati orang lain dalam berrelasi dengan Tuhan, agar orang lain dapat dengan kesadaran hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh ditopang oleh firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketekunan, untuk setia menasihati orang lain, tentu dalam relasi dengan Tuhan, agar orang lain juga dapat dengan kesadaran hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebersamaan dalam persekutuan jemaat-Mu yang ada di Jemaat Sidoarjo. Kami tetap menyerahkan persekutuan kami di sini Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk seluruh jemaat untuk melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menolong, lancarkan sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami harus berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit. Kami mendoakan Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu sehingga kesembuhan boleh nyata bagi mereka. Terus berdoa bagi pemulihan bagi Bapak Evan, Bapak Firda, dan juga kakek Putri yang ada di Toraja. Mungkin masih ada anggota jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Kami mendoakan terus mereka ya Bapak, Engkau campur tangan dalam pemulihan dan biarlah kuasa Tuhan nyata dalam kesembuhan mereka. Dan juga berdoa bagi kondisi yang kami alami saat ini, masih dalam masa pandemi. Tuhan menyertai dan menguatkan percaya kami, dan berdoa untuk pemerintah kami untuk memberikan petunjuk yang terbaik dalam menghadapi situasi ini. Tuhan, ada banyak kesedihan, ada banyak tantangan yang kami hadapi saat ini, namun kami percaya Tuhanlah gembala kami yang setia, yang sejati, yang akan terus menopang dan memelihara kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan jemaat Tuhan untuk terus kuat menjalani hidup terkurniakan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Terus berdoa bagi perjalanan hidup keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Lidiur Pesaragi, keluarga Bapak Salpa Bendon, Bapak Senapan CS, Petrus Batin CS, keluarga Bapak Martin Tandung, keluarga Bapak Andri Laksana Eka Putra Tapiung. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami menyerahkan kekasih kami bersama keluarga. Tuhan sungguh berkati, menolong, dan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, ini ungkapan syukur dan terima kasih kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Tuhan menyertai dan terus mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Tuhan menolong dan selalu menyertai kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.